CTP 100% Borneo Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% Rame Wong Jawa Timur CTP 100% Jawa Timur. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Virgia Hasan dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Pemirsa, satu jenazah diduga korban ke-49 KMP Tunu Pratama Jaya kembali ditemukan di perairan selatan Banyuwangi Selasa siang. Jenazah itu ditemukan nelayan terdampar di kawasan Blok Faranggede, masuk wilayah Taman Nasional Alas Purwo. Inilah jenazah yang diduga korban ke-49 KMP Tunu Pratama Jaya ditemukan di perairan selatan Banyuwangi Selasa siang. Kapolsek Tegal Limo, Ibtu Sadimun membenarkan penemuan jenazah tersebut ditemukan nelayan sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Sadimun menyebut lokasi penemuan berada di kawasan terpencil. Untuk menuju lokasi, tim harus berjalan kaki sejauh 5,8 km dan kurang lebih butuh waktu selama 4 jam. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah lalu dibawa ke RSUD Belambangan untuk diidentifikasi lebih lanjut. Meski jenazah sudah dalam kondisi pembusukan, namun masih ada properti yang tertaut, yaitu berwarna pink. Hingga H+14, total sudah ada 48 korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan. Sebanyak 30 korban selamat dan 18 meninggal dunia. Dari 18 jenazah yang ditemukan, tim DVI baru berhasil mengidentifikasi 15 korban. Sisanya masih akan dilakukan tes DNA. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Tim SAR gabungan operasi SAR pencarian tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya terus melakukan pemantauan terhadap objek kapal yang tenggelam di Selat Bali. Melalui pemantauan ROV dari Ditpol Airut Polda Jawa Timur, visual kapal terlihat jelas dalam posisi terbalik di dasar laut. Diduga kuat, masih banyak korban tenggelamnya kapal yang terjebak di dalam bangkai kapal yang terbalik pada kedalaman 49 meter tersebut. Operasi SAR berskala besar dalam tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali terus dioptimalkan setiap harinya. Melalui alat pemantauan ROV milik Ditpol Airut Polda Jawa Timur, visual kapal berwarna merah dan putih ini terlihat begitu jelas dalam posisi terbalik di dasar laut. Kamera bawah air ini berhasil merekam sejumlah sisi ruangan bangkai kapal saat berada di dasar laut. Operasi bawah laut oleh tim Ditpol Airut Polda Jawa Timur ini tak mudah dilakukan. Kuatnya arus Selat Bali sempat menjadi kendala dalam pemantauan bawah air dengan peralatan canggih ini. Bahkan pengambilan visual bawah air ini baru berhasil dilakukan setelah 5 kali percobaan. Dalam pemantauan pada Senin dini hari ini, akhirnya tim berhasil menjangkau posisi kapal. Pemantauan pada waktu dini hari ini sangat efektif karena kondisi arus cenderung lebih stabil. Hasil dari pantauan bangkai kapal di dasar laut ini langsung dilaporkan kepada tim SAR gabungan sebagai bahan evaluasi.
Sejauh ini belum ada tindakan lebih lanjut, apakah bangkai kapal akan diangkat ataukah tidaknya. Diketahui bangkai kapal selalu bergeser setiap harinya karena terseret arus. Tak menutup kemungkinan dengan posisi terbalik di dasar laut, masih banyak korban-korban, baik penumpang maupun kru kapal yang terjebak di dalam bangkai kapal. Dari lokasi kejadian hampir lebih kurang di 3 kilometer lebih dikit. Untuk titik seperti yang disampaikan tadi di titik 8 dan titik koordinat titik 8, kemudian dengan arus lebih tenang di jam tersebut dan bangkai kapal dalam keadaan seperti yang saya sampaikan awal, dan di situ terlihat beberapa komponen kapal. Kalau kita lihat ada dalam kapal walaupun tidak terlihat secara jelas menyeluruh dari samping karena memang kamera underwater dan ROV ya, memang melaksanakan kegiatan di bawah air dengan kedalaman lebih kurang 49 sampai dengan 50 meter. Perawatan tersebut milik Pol Air sendiri? Ya, kita melaksanakan kegiatan ini di siklus hampir sekitar 5 hari ya, berturut-turut pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam kita mencoba untuk mendetek lebih lanjut karena kalau titik koordinat sering berpindah di tiap hari. Bergeser hampir kurang 250 meter di setiap harinya pergeseran kapal tersebut. Kendala utama apa ya? Kendala utama yang pasti arus bawah, kemudian angin dan gelombang. Dari pantauan bawah air ada kemungkinan korban masih juga, Pak? Ya, dari pantauan bawah air ada kemungkinan. Seperti diketahui dari data manifest KMP Tunu Pratama Jaya yang berjumlah 65 orang, hingga Minggu malam dilaporkan ada 30 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 19 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 17 orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dari 18 jenazah yang ditemukan, 15 jenazah sudah berhasil diidentifikasi dan terkonfirmasi sebagai penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Sementara 3 jenazah masih dalam tahap proses penyelidikan di ruang instalasi kamar mayat RSUD Blambangan, Banyuwangi. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan.
Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLNU Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLNU Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLNU Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLNU Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLNU Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLNU Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin, 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLNU Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLNU Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLNU Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLNU Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLNU Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLNU Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLNU Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLNU Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLNU Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLNU Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLNU Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLNU Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA.
PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobil. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobil. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Mandi. Tekan jaya su. Ngoburi deh. Ya. Ngoburi. Tenang. Ini rokok pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, kena rokoknya tepak le. Isun di rokok le. Rokok apa? Wis ale. Ya. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ngono ning gang. Tuku ning gang. Gang. Iya. Ning kono ning ngumbat Eh. kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno Nanti. kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno Iku enak. kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iya. Iku bisa mbiyantu petani biako. Tiga. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici saya mbiali ning awake dhewek. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku wae. Oh, ketiku. Lu paham bener iku. Tong tak takon iso nang biro iki. Iya, sampe kadung. Iya. Ciri-cirine klien diseiring bianyol piana. Ciri-cirine klien di. Ana materi iki terang Ison kok meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang, ciri-cirine Kang. Lu percaya lari kan. Ilegal iki lek ya. Ngendi? Kadung sing rokok ono cukai niku ono warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan materi iku. Yo. Gambar Garuda ya. Ano lambang Garuda nih. Warna-warnane wange. Kadung iki rokok Wangel ilegal. iku, Pernah bisa dipenjara. Peno di penjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobil. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobil. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC.
PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Operasi SAR Gabungan Pusat KMP Tunu Pratama Jaya resmi ditutup pada Senin petang. Namun operasi SAR tersebut beralih ke wilayah dengan potensi kantor Basarnas Surabaya, TNI Polri Banyuwangi, serta Bali. Operasi SAR wilayah ini selama 7 hari dengan fokus pencarian 16 korban KMP Tunu Pratama Jaya yang masih belum diketemukan. Dengan keputusan penutupan operasi SAR pusat dan beralih ke wilayah, semua kekuatan pusat ditarik ke markas masing-masing, begitupun alutsista yang terlibat langsung dinenoperasikan untuk persiapan kembali pusat komando, namun ada beberapa alutsista yang tetap siaga di Banyuwangi hingga sesuai kebutuhan. Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Laksamana Muda Purnawirawan TNI Ribut Eko Suyatno mengungkapkan, Search and Rescue Mission Koordinator akan dilanjutkan dan akan disesuaikan menggunakan kekuatan kewilayahan. Sejumlah korban yang masih belum diketemukan menjadi landasan utama operasi SAR tetap dilanjutkan dengan unsur wilayah jika sesuai manifest setidaknya ada 17 korban. Unsur yang akan terlibat dalam operasi SAR gabungan wilayah antara lain kantor Basarnas Surabaya dan Banyuwangi, jajaran kepolisian Jawa Timur, Lanal Banyuwangi dan Denpasar, TNI AD wilayah setempat, dan pemerintah daerah. Sedangkan untuk kepentingan investigasi dan keselamatan pelayaran, kegiatan selanjutnya secara simultan dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dan apabila selama perpanjangan 7 hari ke depan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya, kita akan selalu bersinergi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, dengan mengingat masih adanya korban yang belum ditemukan, penyesuaian operasi SAR dengan unsur-unsur terlibat dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Untuk kepentingan investigasi dan keselamatan pelayaran, kegiatan salvage secara simultan dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Demikian, semoga hal ini memberikan ketenangan kepada keluarga yang masih keluarga famili dan rekannya yang belum diketemukan, dan ketenangan pemberian informasi kepada masyarakat bahwa pemerintah hadir dalam kurun waktu ke depan. Sebelumnya, operasi SAR tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya berjalan 7 hari kemudian, ditambah 3 hari pertama dan 3 hari kedua. Total sebanyak 13 hari operasi SAR gabungan. Selama 13 hari tersebut, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban sebanyak 48 orang dari 65 penumpang dan kru kapal sesuai manifest. Dengan rincian 30 selamat, 18 orang ditemukan meninggal dunia,
3 dalam proses identifikasi, sedangkan 16 orang lainnya dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan wilayah. Sedangkan untuk proses pengangkatan KMP Tunu Pratama Jaya bukan lagi kewenangan tim SAR gabungan, namun hal tersebut sudah kewenangan Kementerian Perhubungan yang berkoordinasi dengan pemilik kapal. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Seorang bocah laki-laki berinisial AJS berusia 7 tahun ditemukan meninggal dunia akibat tenggelam di Dam Tibin, Dusun Yasowinangun, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, Senin malam. Kapolsek Gambiran AKP Badrodin Hidayat mengatakan, kejadian bermula saat korban pamit keluar rumah untuk bermain usai makan siang sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian cuaca hujan gerimis, namun hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, korban tak kunjung pulang ke rumah. Karena tidak kembali, ayah korban mulai melakukan pencarian dan menemukan sepeda serta sandal milik anaknya di sekitar dam. Saat itu, debit air meningkat dan berwarna keruh. Menemukan petunjuk itu, sang ayah langsung meminta bantuan warga. Kejadian ini juga dilaporkan ke Polsek Gambiran. Proses pencarian pun dilakukan bersama personel Polsek Gambiran, Satpol PP, staf desa, dan Linmas setempat. Tim menyisir aliran sungai sejauh 2 km ke arah hilir, namun tidak membuahkan hasil. Pencarian dilanjutkan dengan membuka pintu dam agar arus air dapat membantu mendorong tubuh korban yang mungkin tersangkut. Setelah dilakukan penyisiran ulang, sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, korban ditemukan sekitar 500 meter dari lokasi awal. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Al-Rohmah Jajak. Dari hasil pemeriksaan dokter, korban telah meninggal dunia saat tiba di rumah sakit dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pihak keluarga telah menerima musibah ini dan menolak untuk dilakukan autopsi. Mereka telah mengikhlaskan kematian korban dan membuat surat pernyataan. Jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga dan dibawa ke rumah duka untuk dilakukan pemakaman. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Akibat aksi demo odol yang terjadi beberapa minggu lalu di Jakarta Pusat berdampak pada salah satu pengusaha peti buah di Banyuwangi lantaran sepi pelanggan. Menurut Mulyono, salah satu pengusaha peti buah Dusun Kerajaan Desa Bangurejo, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Banyuwangi, sepinya pelanggan peti buah miliknya terdampak akibat terjadinya aksi demo Zero Over Dimension Overloading atau odol yang terjadi pada hari Rabu 2 Juli 2025 lalu di Jakarta Pusat. Akibatnya stok peti buah di gudangnya terlihat menumpuk lantaran tidak ada armada truk yang kapasitas tonasenya besar untuk mengangkut peti tersebut. Sehingga berpengaruh pada penjualan peti menurun yang mulanya satu hari mampu laku 700 peti, kini hanya tinggal 400 peti yang terjual. Bahkan mengimbas pada waktu pengerjaan pembuatan peti. Biasanya satu hari penuh, kini hanya tinggal setengah hari saja. Karena adanya demo-demo odol itu, jualan bisa dikurangi. Oh gitu ya? Kurangi, jadi sekarang ya berkurang. Biasanya kalau nggak ada aturan untuk aksi odol itu berapa Pak? Perharinya biasanya keluaran ya 700 sampai 800. Loh, kalau sekarang? Kalau sekarang cuma 400 lebih sedikit. Oh, gitu ya? Terus kan lho Pak? Ya nggak habis. Oh, berarti kan gini ya Pak, lebih condong tetap odol ini diberlakukan gitu ya? Ya, kalau orang Jawa ya aja. Terus ini kalau satu pengerjaannya bisa sampai satu hari penuh Pak? Dulunya itu satu hari, sekarang cuma duhur itu sudah selesai cukup. Sekarang kan 800, sekarang cuma 400 ya separuhnya kan. Enggak. Tapi akhirnya ini ya Pak, stoknya nggak bisa lancar gitu ya Pak ya? Ya berkurang. Berkurang ya. Pak, sini namanya Pak?
Pak Mulyono. Mulyono nggih. Yogi Pratama, JTV Banyuwangi. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Hei, mandi. Tekan jaya su. Koburi ya. Koburi. Tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokoknya tepak iki le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku nang ning ganggang. Tuku ning ganggang. Ning gang. Iya. Nang kono nang ngumbat kampungan Paren nih. Kena mosok oleh le. Kena kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Kena kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung kena tukuhan ilegal ya. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane picise yo mbiale ning awake dhewe. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham bener iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Iya. Ciri-cirine klendhi seiring bianyol piye Ciri-cirine klendhi. Ana materi iki terang Ison kok paham. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal biro ya. Soale wis kadung klub. Iki piye jelasno Kang, ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru.
dikinani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matre iku. Gambar Garuda ya. Ano lambang Garuda nih. Warna-warnane wangi. Kadung iki rokok Wangel ilegal. iku, ya. Pernah bisa dipenjara. Kan di penjara wong wadon niro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda
datang di Antogan Waterpark. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Bersih Desa sekaligus peringati Hari Jadi Desa Bulrejo, Kecamatan Purwoharjo, dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Minggu malam. Kegiatan ini selain menandai hari lahirnya desa, juga menjaga dan melestarikan budaya peninggalan leluhur, serta bentuk wujud syukur atas rahmat dan kenikmatan hasil alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyatnya. Sementara di malam puncak acara tersebut, selain seremoni, juga ditampilkan beberapa seni tari Banyuwangi yang diperagakan putra-putri desa tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan santunan yatim piatu dan kaum duafa. Lalu penyerahan gunungan yang diserahkan langsung oleh kepala desa kepada Ki Dalang. Sebagai tanda pagelaran wayang kulit dimulai dengan mengambil lakon Wahyu Katentreman. Sehingga dengan lakon wayang itu diharapkan agar seluruh lapisan masyarakat Desa Bulrejo hidup rukun, aman, damai, gemaripah, loh jinawi, toto tentrem kertora harjo. Windarto selaku kepala desa pada kesempatan itu juga menyampaikan kegiatan diawali doa lintas agama dari sejumlah agama yang ada di wilayahnya, kemudian pagelaran wayang kulit dan diakhiri dengan ruatan.
Dengan harapan kegiatan ini juga sebagai bentuk sarana pelayanan pemerintah desa untuk memberikan kenyamanan, keamanan, serta pengayoman terhadap masyarakatnya. Semenjak COVID kita tidak ada kegiatan desa karena ya tentu berkumpul dengan orang dengan jumlah banyak memang tidak bisa dilaksanakan pada saat itu. Akan tetapi setelah COVID ditiadakan pada tahun 2023 kita sudah masuk di kegiatan ruatan yang kedua semenjak pemerintahan saya di tahun 2019 mulai melaksanakan kegiatan bina membangun sekaligus menjaga kepala desa. Ya, terima kasih. Dengan tidak mengecilkan peran serta masyarakat, tentu kami sangat terima kasih kepada seluruh masyarakat luar biasa antusiasmenya untuk mendukung kegiatan ini sebagai bentuk, sebagai bukti bagaimana pemerintah desa, masyarakat bisa meninggal bersatu bersama-sama dengan hal yang sama, kami bisa berwujud. Dan tentu ini bukan serta merta, tapi bagaimana kita kondisikan masyarakat, kita bangun masyarakat, kita memberikan pelajaran masyarakat yang sinergi yang baik, positif, sehingga apapun yang terjadi terkait dengan kontribusi masyarakat, alhamdulillah beliau bisa memahami dan bisa bersama dengan masyarakat tentu tanpa batas, artinya beliau berkontribusi pada desa secara keseluruhan. Ya Pak, ini kan gelar wayang kulit, mungkin tema dan filosofi maksud seperti apa sih? Malam hari ini mengambil judul wayang ketentraman, akan teman. Dengan harapan tentu judul seperti itu adalah untuk memberikan wasilah, memberikan pembelajaran sekaligus memberikan informasi. Yogi Pratama, JTV Banyuwangi. Guna mendukung produksi susu segar dalam negeri yang masih rendah di angka 20%, Kementerian Pertanian menggandeng swasta mendatangkan 1.080 sapi perah bunting ke Jawa Timur dari Australia. Sapi perah ini didatangkan untuk memenuhi program percepatan susu dan daging nasional sekaligus untuk meningkatkan ketahanan pangan. Produksi susu segar di dalam negeri tergolong sangat rendah, yakni sekitar 20%. 80%-nya diimpor dari luar negeri. Dengan kondisi ini membuat pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengimpor 1.080 sapi perah dalam kondisi bunting dari Australia. Ribuan sapi jenis crossbreed, persilangan sapi Holstein dan Jersey ini diangkut menggunakan kapal dan turun di pelabuhan DABN Kota Probolinggo. Sapi-sapi ini terlebih dikarantina di perusahaan penggemukan di Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Hingga diketahui sapi benar-benar sehat, tidak membawa virus atau terjangkit penyakit tertentu. Sekitar 2 minggu dikarantina, sapi-sapi ini selanjutnya siap untuk dikirim ke 120 mitra peternak di bawah binaan Kementerian Pertanian. Dalam pelepasan pada Selasa siang, hadir Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda, Kepala Badan Karantina Nasional, dan sejumlah mitra peternak. Sebanyak 120 mitra peternak ini tersebar di Probolinggo, Malang, Blitar, dan Kota Batu. Menurut Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, secara letak geografis, wilayah Jawa Timur cocok untuk pengembangbiakan ternak, salah satunya sapi. Jawa Timur sendiri secara nasional, 40% produksi susu dalam negeri berasal dari Jawa Timur. Suntory dan Greenfield ini berinvest kembali untuk menyiapkan sapi perah, dan semua sapi perah yang dikirim semua dalam keadaan bunting. Ini diharapkan akan bisa meningkatkan produksi susu dari Jawa Timur tentu untuk Indonesia. Hari ini data dari Pak Dirjen PKH, ternyata Indonesia masih impor 79% susu. Oleh karena itu, kehadiran sapi perah yang akan dimitrakan dengan peternak di Jawa Timur ini sebetulnya good news. Harapan baik bagi kita semua, pertama untuk Kabupaten Pasuruan, kedua
2 untuk Kabupaten Blitar, 3 untuk Kabupaten Malang, 4 untuk Kota Batu, dan 5 untuk Kabupaten Kediri. Harapannya ini akan terus bisa meningkatkan produksi susu di Jawa Timur, terutama kalau ini diberseiringkan dengan kebutuhan susu untuk MBG, pasti akan memberikan manfaat yang sangat besar. Yang penting lagi adalah bahwa off-takernya, produksi susu ini off-takernya adalah Greenfield, sehingga yang diproduksi oleh para peternak insya Allah tidak akan ada yang tidak terjual, kira-kira begitu kawan-kawan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada proses lagi. Tadi yang disampaikan infrastruktur jalannya kita coba dari solusi bersama, mudah-mudahan bisa 10.000 sapi. Sementara menurut Agung Suganda, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, pada tahun 2025 sampai 2029 akan mengimpor 1 juta sapi perah. Mengucapkan terima kasih kepada PT Japa, Greenfield, dan juga tentu pemerintah daerah, dalam ini Provinsi Jawa Timur, yang telah bersama-sama bisa merealisasikan kemitraan 1080 ekor sapi antara Greenfield Japa dengan para mitra peternak ini. Dan ini terus kita dorong. Yang tadi sampaikan sapinya adalah sapi jenis crossbreed. Sapi jenis crossbreed ini adalah persilangan dari sapi FH dengan sapi Jersey, di mana sapi crossbreed ini jauh lebih heat tolerance, lebih tahan panas. Tetapi memang kalau dari segi kualitas dibandingkan dengan yang murni tentu jauh lebih rendah. Tetapi bagi para peternak kita dengan komposisi pakan yang seperti kita ketahui bersama di para peternak ini sudah cukup baik. Dan tentu ini kita dorong terus kita optimalkan produksi susunya, dan sapi-sapi yang masuk ini tadi sapi-sapi yang sudah dalam kondisi bunting, sehingga diharapkan 5 bulan ke depan sudah bisa melahirkan dan susunya sudah bisa berproduksi untuk diserap kembali oleh PT Greenfield. Demikian teman-teman. Rencananya ke depan sebanyak 20.000 sapi perah akan kembali didatangkan Jawa Timur, tepatnya di Blitar. Farid Fahlavi, JTV. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat.
Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. Bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Ayo datang ke Warung Mie, coba mie-nya, dijamin enak banget, kualitas dijamin dan harganya terjangkau. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA.
PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Hei, mandi. Tekan jaya su. Ngoburi deh. Ngoburi, tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, iki rokok tepak le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ngono ning gang. Tuku ning gang. Gang. Iya. Ning kono ning ngumba kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se mbiali ning awake dhewek. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon iso nang biro iki. Iya. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piana. Ciri-cirine iki ndi? Ana materi iki terang Ison kok meneng. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal nang biro ya. Soale wis kadung klub. Iki piana? Jelasno Kang, ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh, kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ano lambang Garuda iki. Warna-warnane wange. Kadung iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat
sertifikat energi baru terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Layanan listrik untuk rakyat makin praktis, efisien, dan cepat dengan adanya PLN Mobile. Hal ini terlihat dari jumlah kali transaksi PLN Mobile pelanggan PLN Jabar capai lebih dari 2,2 juta transaksi. PLN untuk rakyat hadirkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM binaan Rumah BUMN PLN Cirebon naik kelas. Mereka kini lebih berdaya dengan bantuan TJSL PLN. Dari kota hingga pelosok, PLN Jabar hadir wujudkan listrik untuk rakyat dan jaga kedaulatan, di mana daya tersambung sampai dengan Mei 2025 capai 34,336 MVA. PLN Jabar berikan kemudahan akses energi untuk seluruh rakyat melalui layanan satu pintu di PLN Mobile. Listrik untuk rakyat hadir nyata. Dukung UMKM Go Global, PLN Jabar sediakan listrik hijau lewat sertifikat energi baru terbarukan atau REC. PLN untuk rakyat dorong usaha ramah lingkungan. Lebih dari 75 SPBKLU PLN di Jabar mudahkan isi ulang motor listrik. PLN Jabar dukung ekosistem kendaraan ramah lingkungan untuk rakyat. Antisipasi keselamatan berlayar, petugas gabungan melakukan pengecekan kesiapan kapal feri di Pelabuhan Jangkar Situbondo. Selain alat keselamatan kapal dan manifest penumpang, tiket menjadi prioritas oleh petugas untuk diawasi secara ketat. Personel Satpol Airut TNI AL Syah Bandar dan pihak ASDP memantau langsung pengamanan keberangkatan kapal Wicitra Dharma 1 di Pelabuhan Jangkar Selasa pagi. Pengecekan sarana kapal rute Jangkar Sepudi ini dimulai dari tiket, manifest penumpang dan kendaraan, serta kesediaan life jacket, life craft, ring buoy. Pencocokan tiket dengan identitas penumpang menjadi perhatian khusus petugas gabungan. Pasalnya tiket menjadi pengawasan agar data manifest penumpang masuk ke dalam kapal telah sesuai. Pihak Pelabuhan Jangkar memastikan penumpang Wicitra Dharma 1 sudah mengantongi tiket kapal pembelian secara online dan manifest sudah tercatat. Ya kalau yang kasus viral kemarin ya kami juga tidak tahu itu karena apa. Karena yang penting kita melaksanakan atau penjualan tiket secara online. Perkara istilahnya dia nggak kebagian kuota karena kapal pun itu dibuka kuota sesuai kapasitas kapal demi keselamatan. Dan semua sudah termasuk manifest ya? Semuanya termasuk manifest. Dan semua penumpang yang ada dalam kapal, semua yang dimuat kapal masuk dalam manifest. Insya Allah secara valid. Pengecekan identitas calon penumpang kapal dicocokkan dengan manifest penting dilakukan untuk menghindari data penumpang kapal yang dipalsukan. Tiket utamanya supaya mengantisipasi adanya calo. Kemudian kita melakukan pengecekan pada saat penumpang masuk ke pelabuhan, kita cross check antara tiket dengan KTP apakah sama. Nah kalau tidak sama, nah ini yang akan menyebabkan perbedaan pada manifest. Kalau sama, pada saat boarding, kemudian di barcode, kemudian sudah masuk langsung kepada manifest. Nah ini untuk menentukan manifest antara penumpang dengan data yang ada. Kemudian kita juga melakukan pengecekan keselamatan, sarana keselamatan kapal, keselamatan penumpang di kapal. Seperti life jacket, life crab, kemudian juga life buoy yang ada. Nah semuanya sudah kami cek, semuanya sudah sesuai dengan kapasitas. Kapasitas kapal 250, kesediaan life jacket 420. Ini sudah melebihi daripada kapasitas penumpang. Kemudian life crab juga begitu, life crab di sini ada 12, satu life crab untuk kapasitas 25 orang penumpang. Ini sudah memadai sekali untuk melaksanakan pelayaran dan juga mengutamakan keselamatan. Pengawasan keberangkatan kapal di Pelabuhan Jangkar guna mengantisipasi penumpang kapal yang tidak masuk di manifest. Sehingga jika ada kejadian yang tidak diinginkan, semua penumpang ada di dalam data manifest. Andi Nurholis, JTV. Si karapan sapi tetap lestari di Lumajang, bahkan diikuti ratusan peserta dari 3 kabupaten Selasa siang. Ajang ini digelar sebagai wujud silaturahmi bagi pegiat karapan dan peternak.
Sorak-sorai penonton mengiringi keseruan pacuan karapan sapi di lapangan Desa Solo Anyar, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Selasa siang, di mana dua pasang sapi beradu kecepatan pada lintasan sepanjang 300 meter. Sepasang sapi yang mencapai garis finish lebih dulu akan dinyatakan sebagai pemenangnya. Gelaran karapan sapi ini digelar sebagai ajang menjalin silaturahmi antar peternak, sekaligus menumbuhkan dan melestarikan tradisi karapan. Total sebanyak 120 peserta dari 3 kabupaten, yakni Lumajang, Jember, Probolinggo, berpartisipasi dalam gelaran ini. Untuk karapan sapi ini ada berapa peserta ini? 3 kabupaten. Hah? Dari mana saja itu, Pak? Lumajang, Jember, Probolinggo. Nah, untuk pesertanya ada berapa ini? 120. Apa tujuan acara ini, Pak? Silaturahmi. Untuk hadiah sendiri apa ini, Pak? Juara satunya? Sepeda lipat sepeda listrik. Untuk juara 2? Sama. Uniknya dalam karapan sapi ini, para joki atau penumbang karapan masih berusia 10 hingga 12 tahun. Mereka masih duduk di bangku sekolah dasar. Terlibatnya joki cilik ini menjadi daya pikat sendiri bagi para penonton. Kalau sekolah kelas berapa ini? 5. Sudah berapa lama jadi joki karapan sapi ini? Nggak tahu, udah lama itu. Sudah bertahun-tahun ya? Iya. Untuk persiapan mengikuti karapan apa saja? Ya latihan, Mas. Seminggu berapa kali? 3 kali, Mas. Pernah juara dia? Pernah. Adik gak takut jadi joki ini? Sudah biasa ini ya? Yang menarik dari karapan sapi ini apa ini? Menariknya itu kecepatannya itu, Mas. Biarpun kecil sapinya kok agak cepat ya gitu larinya kayak gitu. Terus jokinya juga anak-anak ini, Pak ya? Jokinya kecil-kecil kok berani kayak gitu lah. Kayak dilihat dari segiannya kayak takut. Lihat saya sendiri ternyata anak-anak kok berani kayak gitu. Ini nonton sama siapa, Pak? Ini sama sama keluarga lah, sama istri kayak gitu. Panitia menyiapkan hadiah berupa piala serta motor listrik untuk juara 1 dan 2, serta lemari es untuk juara 3. Yongki Nugroho, JTV. Halo, apa kabar Anda hari ini? Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Virgia Hasan.